Di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian kenapa Jepang dan China belakangan ini sedang tegang banget dan lagi panas-panasnya. Jadi kalian nggak ketinggalan beritanya. Kalian perlu tahu, Jepang itu tuh selalu main aman kalau kita ngomongin soal Taiwan. Ya, meskipun mereka dekat secara geografis, Jepang itu tuh nggak pernah terang-terangan ikut campur tentang Taiwan. Soalnya mereka juga ngerti, kalau urusan Taiwan itu terlalu sensitif untuk China. Hanya gara-gara salah ngomong aja, itu bisa dianggap musuh sama China. Makanya selama puluhan tahun belakangan ini, semua Perdana Menteri Jepang itu milih untuk diam dan tidak berkomentar apapun soal Taiwan. Tapi semuanya berubah di akhir Oktober 2025, di mana Sanae Takaichi, yang baru aja dilantik jadi Prime Minister Jepang, dia cuma butuh waktu 2 minggu aja sejak dia naik jabatan, tiba-tiba dia nyebut sesuatu yang bikin China langsung panas, marah, emosi. Dia bilang, kalau China nyerang Taiwan, itu bisa jadi ancaman buat kelangsungan hidup Jepang. Dan Jepang bakal ngeluarin militernya sebagai respons. Pernyataan itu mungkin kedengaran kayak biasa-biasa aja di telinga kita, tapi sebenarnya pernyataan itu nggak main-main, guys. Soalnya selama ini, Jepang itu selalu secara resmi mendukung kebijakan One China. Artinya, Jepang mengakui bahwa Taiwan itu adalah bagian daripada China itu sendiri. Dan nggak pernah nyebut-nyebut mau ikut campur. Tapi tiba-tiba, Takaichi ngeluarin statement kayak gitu di forum resmi di depan para parlemen. Di situ China langsung ngerespon dan dia langsung ngamuk. Mereka nuduh Jepang udah ngelanggar 4 dokumen politik bilateral yang udah disepakatin bareng sejak tahun 70-an. Bahkan, China sampai ngirim surat resmi ke PBB buat ngelaporin Jepang. Dan gak cuman itu, konser artis Jepang di China itu juga dibatalin, impor makanan dari Jepang itu juga dipotong, dan warga China itu dihimbau buat batalin liburan mereka ke Jepang. Padahal sebelumnya, hubungan dua negara ini masih tergolong adem dan biasa-biasa aja. Emang suka panas dingin, tapi nggak sampai separah hari ini. Gak ada yang nyangka sama sekali, dalam waktu 2 minggu doang, setelah Prime Minister baru itu dilantik, situasi bisa langsung meledak kayak gini dan bahkan berpotensi untuk perang. Kita bakal bahas dalam di video kali ini. So, stay tuned. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngomong tentang konspirasi, keuangan, teknologi seperti AI, dan juga kripto. Jangan lupa subscribe channel ini karena sebentar lagi kita bakal 300.000 subscriber, guys. Jadi tolong, dikit lagi. Kita juga punya membership YouTube di mana kalian bisa nonton video-video yang lebih pribadi dan lebih sensitif. Bahkan kalian juga bisa nonton video baru jauh lebih awal daripada orang lain. Silahkan cek tombol join di sebelah tombol subscribe yang ada di bawah atau linknya juga ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian juga mau tahu ya alat-alat apa yang gue pakai di sini ya itu untuk syuting, link Shopee-nya itu juga ada di deskripsi di bawah. Oke, itu aja, kita mulai ke videonya. Setelah pernyataan Sanae Takaichi soal Taiwan itu bikin geger dunia internasional basically, Jepang itu bukannya nurunin tensi, yang mereka lakuin justru kebalikannya. Mereka tiba-tiba nambahin rudal-rudal baru ke pulau-pulau kecil paling selatannya mereka, which is itu yang paling dekat sama Taiwan. Lokasinya itu bukan di Tokyo, bukan juga di Osaka, tapi di kepulauan namanya Kepulauan Nansei, yang jaraknya cuma sekitar 110 km dari Taiwan. Langkah ini dilakuin tanggal 25 November 2025, gak sampai 3 minggu setelah pernyataan Takaichi tadi. Rudal-rudal yang disiapin di situ adalah tipe jarak menengah, ya cukup buat nyasar ke arah Taiwan kalau konflik beneran pecah. Meskipun Jepang di sini itu bilang ini cuma buat langkah pertahanan mereka aja, ya. Tapi buat China, ini jelas-jelas udah mengarah ke provokasi. Apalagi dalam dokumen militer Jepang tahun 2023, mereka udah ngaku kalau kawasan Laut China Timur, ya termasuk sekitaran Taiwan, itu dianggap sebagai zona vital buat kepentingan nasional Jepang. Jadi, bukan cuma soal tetanggaan secara geografis, tapi juga urusan energi, logistik, dan jalur dagang utama juga ada di sana. Dan dari sisi China, penempatan rudal ini seolah-olah nambah satu babak baru dalam strategi containment barat terhadap mereka. Soalnya bukan cuma Jepang aja guys, tapi juga Amerika sama Inggris belakangan ini tuh makin sering latihan militer bareng di Indo-Pasifik. Dan China ngeliat ini mereka tuh ngerespon dengan sangat keras ya, di mana jet tempur mereka itu makin sering lewat dekat wilayah Jepang. Satelit pengintai mereka pun itu mulai muterin area itu setiap hari. Intinya, mereka anggap Jepang udah ninggalin posisi netral dan resmi masuk ke sisi yang mereka anggap sebagai musuh.
Banyak orang mengira bahwa Jepang itu adalah negara damai yang militeris banget, cuman pas waktu ya Perang Dunia Kedua lah. Tapi sejak 2015, mereka ngejalanin proses yang dinamain sebagai reinterpretasi konstitusi. Yang bikin pasukan bela diri mereka itu boleh ngelakuin aksi militer di luar negeri. Asal buat pertahanan kolektif. Terus di tahun 2020-an, Jepang mulai beli banyak banget peralatan tempur yang canggih. Ya termasuk F-35B, ya ini adalah pesawat tempur siluman yang bisa lepas landas secara vertikal langsung. Dan F-35B ini sekarang udah bisa diterbangin langsung dari kapal induk mini mereka, hasil upgrade dari kapal Izumo dan Kaga. Dulu itu cuma kapal helikopter doang, tapi sekarang ini udah jadi kapal induk beneran. Dan gak cuman itu, Jepang juga punya rencana deploy rudal hypersonic, ya sistem pertahanan udara berlapis, bahkan kerjasama juga sama pertahanan cyber bareng Amerika dan Inggris. Ya singkatnya atau pendeknya ya, Jepang udah jauh dari citra militer pasif. Sekarang mereka udah mulai agresif mengenai militer. Mereka udah semakin strategis dan siap buat eskalasi kalau misalnya mereka itu butuh. Dan yang bikin China semakin waspada lagi sama Jepang adalah Jepang ngelakuin semua ini sambil tetap ngeklaim dirinya bahwa mereka nggak punya militer ofensif. Padahal kemampuan mereka sekarang udah cukup buat bikin siapapun ya mau mikir dua kali kalau misalnya mau cari masalah sama mereka. Begitu Jepang pasang rudal di dekat Taiwan dan Takaichi makin keras nada bicaranya di tempat umum, China langsung ngerespon. Tapi bukan lewat militer, bukan juga lewat serangan digital. Yang mereka lakuin justru lebih luas dampaknya kepada Jepang, yaitu pencabutan kerjasama ekonomi dan pemangkasan budaya. Langkah pertama yang China lakuin itu dimulai dari sektor perdagangan pangan. Ya, impor seafood dari Jepang itu langsung diberhentikan semuanya. Alasannya apa sama China? Alasannya mereka bilang adalah radiasi daripada Fukushima, ya radiasi nuklir. Tapi momentum pelarangan ini tuh selalu muncul tiap Jepang nyentil Taiwan. Jadi kayak alasan-alasan doang lah sebenarnya. Ini bikin banyak pihak ngelihat ini sebagai kayak tekanan politik kepada Jepang. Langkah kedua yang dilakuin adalah sektor budaya, di mana festival Jepang itu dibatalin di berbagai kota di China. Konser penyanyi, ya yang artis-artis Jepang itu semuanya dibubarin. Bahkan beberapa film Jepang yang udah siap tayang itu langsung ditunda tanpa kejelasan kapan akan tayang lagi. Semua bentuk pertukaran budaya Jepang dan China ini semuanya langsung dipotong mendadak sama China. Langkah ketiga itu adalah di bidang pariwisata. Warga China itu semuanya diminta untuk tunda liburan ke Jepang. Bukan sekedar sebagai imbauan doang, ya. Pemerintah literally bantu fasilitasi pembatalan tiket pesawat guys di sini. Refund hotel, ya, refund pesawat, bahkan ganti jadwal tour. Ini dari pemerintah yang ngasih. Akibatnya, kunjungan turis China ke Jepang itu anjlok lebih dari 30% cuman dalam waktu sebulan. Dampaknya adalah kerugian pariwisata Jepang dari turis China saja itu diperkirakan nyampe 1,2 miliar US dollar cuman dari akhir November sampai akhir Desember 2025. Dan ini bukan cuma angka di kertas ya. Ini beneran. China tahu persis gimana cara mukul Jepang di titik lemahnya mereka, yaitu sektor ekonomi konsumen. Gak perlu mereka tembakin satu peluru pun ke arah Jepang. Tapi tekanan psikologis dan finansial udah langsung kerasa banget di level warga biasa negara Jepang. Dan gue juga baru nemu ya, ternyata bukan cuma wisatawan dan konser aja yang dihentiin. China juga udah mutusin buat cabut kerjasama teknologi langka sama Jepang. Termasuk ekspor rare earth yang vital banget buat industri Jepang di sini. Walaupun Takaichi nunjukin sikap yang keras ke China ya, bukan berarti semua orang Jepang ngedukung langkah itu juga sebenarnya. Bahkan di level warga biasa, banyak banget yang justru merasa langkah daripada Perdana Menteri mereka ini terlalu agresif dan ngerugiin rakyat sendiri sebenarnya. Waktu banyak orang-orang yang nanya langsung ya ke warga Jepang, mereka malah bilang ya ngapain cari ribut sama China gitu. Mereka tahu persis posisi negaranya secara ekonomi. Jepang itu masih butuh hubungan baik sama China dan basically juga secara militer. Ya Jepang masih bergantung sama Amerika kalau misalnya bener-bener terjadi perang. Ya, kalian perlu tahu Jepang sama Amerika itu temenan ya. Banyak yang bilang kalau Jepang tuh sebenarnya pengen hidup tenang aja, warga-warganya cuma pengen ya slow living aja. Tapi karena politik luar negeri ini makin agresif, masyarakat takut dampaknya bakal makin luas. Bahkan ada yang khawatir nilai tukar yen ini bakal makin jatuh. Dan nyaranin buat segera tukerin sisa yen mereka itu ke USD sebelum semakin parah.
Dari sisi politik internalnya Jepang, ya, tekanan juga datang dari partai-partai oposisi, ya tentu aja ya, dan media Jepang itu sendiri juga. Mereka ngerasa bahwa Takaichi ini terlalu cepat ngeluarin pernyataan yang militeristik, padahal baru sebulan lebih sedikit aja ngejabat. Dan yang bikin semakin rumit dan semakin drama ya, ini Takaichi ini adalah protegi politik dari almarhum Shinzo Abe. Ya, ini adalah sosok nasionalis konservatif yang emang dari dulu ini punya agenda memperkuat militer Jepang. Jadi buat sebagian besar warga Jepang, konflik ini tuh yang mereka takutin bukan masalah ideologinya atau patriotismenya atau masalah egonya atau gimana. Tapi efek domino yang ada di belakangnya, yaitu adalah soal ketakutan akan krisis ekonomi dan ancaman stabilitas di negara mereka sendiri. Itu sekarang sudah ada di depan mata. Dan belum genap 40 hari menjabat ya, popularitas daripada Takaichi ini langsung anjlok drastis 18 poin di Jepang. Survei baru juga dari Asahi Shimbun ini nunjukin approval rating dia sekarang udah jauh turun ke bawah, yaitu di bawah 40%. Selama publik rame ngebahas soal rudal Jepang dan boykot China, ada juga hal yang gak terlalu disorot media, ya, yaitu adalah gerakan kapal-kapal China di perairan dekat kepulauan Senkaku. Nah, berdasarkan laporan Japan Coast Guard dan data dari East Asia Maritime Monitoring Center, kapal patroli China ini nongol hampir tiap hari di sekitar zona Senkaku selama November sampai Desember 2025. Dan nggak cuma itu, mulai dari awal Desember kemarin ya, drone maritim dan udara China itu juga mulai kelihatan intensif patroli di area yang sama. Dan yang bikin Jepang makin tegang lagi di sini adalah kapal China yang biasanya cuma nongol beberapa jam, ya sekarang berani bertahan lebih dari 72 jam non-stop di perairannya yang diklaim sebagai perairan Jepang. Ya, yang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusifnya mereka. Jadi basically ini udah area teritorinya Jepang. China harusnya nggak ada di sana, tapi mereka bisa stay 72 jam non-stop di sana. Buat China, ini mungkin kayak sinyal halus lah ke mereka, ya, bahwa mereka itu kami nggak perlu ngeluarin rudal, tapi kami bisa ngeklaim wilayah kalian, kira-kira gitulah. Meskipun ya belum ada konfrontasi langsung, situasi di laut ini tuh menunjukkan kalau ketegangan antara Jepang sama China ini bukan cuman soal pernyataan politik, tapi juga soal penguasaan strategis wilayah maritim dan dominasi regional mereka masing-masing. Sementara itu, Amerika dan Inggris juga udah ninggalin sinyal kuat ke Jepang dengan ngirimin kapal perang buat latihan bareng di Laut China Timur. Sebagai bentuk dukungan diam-diam, kalau krisis makin membesar, ya mereka akan siap membantu. Sebenarnya menurut gue pribadi, ini agak kecil kemungkinan terjadi perang hanya gara-gara ego para politikus. Tapi gue juga nggak heran kalau China itu tidak bisa diam, karena kalau mereka cuma diam, itu mereka malah secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kepada publik, kepada dunia. Mereka cuma bisa diam doang gitu. Sehingga satu-satunya cara untuk berdiri dan memperlihatkan dunia bahwa mereka juga punya gigi taring gitu ya, adalah ikut dalam permainan geopolitik ini dan bertindak secara tegas, dan militernya itu juga ditunjukin secara langsung. Kalau ini terjadi perang, nggak ada pihak sama sekali yang diuntungkan. Nggak China, nggak Jepang, nggak juga US atau Inggris. US aja jelas-jelas sekarang itu lagi nggak mau perang sama sekali. Jadi itu guys, penjelasan kenapa China dan Jepang sekarang lagi tegang luar biasa. Semuanya bermula dari satu kalimat PM Jepang. Coba tulis kolom komentar di bawah, gimana pendapat kalian, apakah ini bisa perang atau enggak, ataukah ini adalah startnya bodoh banget. Kalau menurut gue ini bodoh banget sih permulaannya. Kalau kalian mau nonton video lain, silahkan cek video di kiri kanan ini. Oke guys, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys in the next video. Bye-bye.